Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Aprilia, NPM 22220012. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang sejarah Asia Barat Daya yang berjudul Perang Teluk 1. Dosen pengampu Ibu Umi Hartanti, MPD. Latar belakang timbulnya krisis Teluk 1. Pertikaian antara Irak dan Iran bukanlah soal baru. Sejak lama, kedua negara bertetangga tersebut saling bermusuhan karena berbagai hal. Yang pertama, antara bangsa Arab dan bangsa Parsi selalu ada persaingan dan ketegangan. Bangsa Arab maupun bangsa Parsi tidak dapat menerima keunggulan atau dominasi yang lain. Yang kedua, masalah minoritas etnis. Pada zaman Syah Iran mendukung perjuangan otonomi suku Kurdi di Irak, sedangkan Irak mendukung minoritas Arab di Iran yang memperjuangkan kebebasan yang lebih besar atau bahkan memisah. Yang ketiga, perbedaan orientasi politik luar negeri. Sampai beberapa waktu yang lalu, Irak adalah pro-Uni Soviet sedangkan Iran pro-Barat. Akhirnya juga harus disebutkan masalah sengketa wilayah, yaitu Irak mengiklaim kembali beberapa daerah Arab yang disebut dan dikuasai Iran. Yang selanjutnya, proses berlangsungnya krisis Teluk 1. Krisis Irak dan Iran meningkat akibat serangan granat pada 1 April 1980 terhadap wakil PM Irak Tariq Aziz yang diduga bertanggung jawab atas aksi-aksi subversi terhadap Iran, dan akibat serangan beberapa hari kemudian terhadap iring-iringan jenazah ajudan Aziz yang tewas dalam serangan tersebut, yaitu Tariq Aziz sendiri yang selamat. Pada 9 dan 10 April 1980, Menlu Iran Ghotbzadeh menanggapinya dengan berjanji akan menjatuhkan rezim Ba'ath di Baghdad dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Presiden Bani Sadr menambahkan bahwa Zionisme Arab adalah anti-Islam dan sama dengan Zionisme. Pada 17 September 1980, Presiden Saddam Hussein secara sepihak membatalkan Perjanjian Algiers tahun 1975. 20 September 1980, Presiden Bani Sadr mengumumkan bahwa dia mengambil alih komando operasi-operasi di perbatasan. Untuk memperkuat tuntutannya, pada 22 September 1980, Irak mengerahkan 6 pesawat tempurnya untuk menyerang lapangan terbang Iran, termasuk lapangan terbang Teheran. Iran tidak menghiraukan tuntutan Irak, dan pada hari berikutnya Angkatan Udara Iran membalas menyerang Baghdad dan kota-kota penting lainnya di Irak. Yang selanjutnya, upaya penyelesaian krisis Teluk 1. Krisis Teluk 1 juga merupakan suatu peluang untuk memulihkan kedudukan di kawasan. Demikian juga sebagai saingannya Uni Soviet, bisa terbuka kesempatan untuk membantu unsur-unsur kiri di Irak maupun di Iran. Apabila terjadi perebutan kawasan tersebut, kekalahan dalam peperangan tersebut. Keberhasilan golongan kiri untuk merebut kekuasaan di salah satu negara akan memperbaiki kedudukan Uni Soviet di kawasan, terutama jika Uni Soviet berhasil menempatkan orang-orang pada puncak kekuasaan seperti terjadi di Afghanistan. Amerika Serikat dan Uni Soviet telah sepakat untuk tidak campur tangan dalam peperangan ini. Yang pertama, karena menyadari bahwa intervensi yang satu akan memancing intervensi yang lain, dan dengan demikian terjadi konfrontasi bersenjata antara mereka. Yang kedua, keterlibatan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam krisis Teluk 1 hanya akan mempersulit penyelesaian sengketa Irak dan Iran. Yang ketiga, jika Amerika Serikat dan Uni Soviet melakukan intervensi dalam krisis Teluk 1, maka akan dikutuk oleh negara-negara lain yang berusaha membatasi konflik tersebut dan menyelesaikan secara damai. Selanjutnya, kedua superpower berkepentingan bahwa peperangan ini tetap terbatas pada kedua negara dan tidak ada pihak yang keluar sebagai pemenang. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dapat dipahami, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.